Sulawesi Tengah bangkit, itulah yang menjadi topik dalam segmen dalam Metro Pagi Prime Time kali ini. Pada tanggal 28 September 2018 lalu, tepatnya pukul 17.02 waktu Indonesia Barat, gempa berkekuatan 7,4 skala Richter mengguncang Sulawesi Tengah dan ada 3-4 daerah yang terdampak sangat signifikan seperti Palu, Donggala, Sigi, dan juga Parigi. Dan kerugian yang ditaksir hingga saat ini adalah mencapai 15,29 triliun. Kita tahu tidak hanya gempa bumi 7,4 skala Richter saja yang mengguncang Sulawesi Tengah, tetapi ada bencana lainnya yaitu tsunami yang terutama sangat mengguncang atau berdampak signifikan di Palu dan juga likuifaksi di sejumlah daerah di Palu, Sigi, dan juga Donggala. Dan ini kemudian menciptakan atau menyebabkan berbagai korban. Kalau kita lihat di visual yang ada di layar Anda saat ini adalah bagaimana kondisi pada saat itu ketika gempa terjadi, kemudian juga tidak hanya bangunan yang rusak, tetapi tanah juga bergerak. Dan kemudian berbagai infrastruktur seperti jembatan kuning, tiang listrik, dan juga tanah ini retak begitu dan jatuh dan bergerak sehingga banyak wilayah yang rata dengan tanah dan juga bahkan masuk ke sejumlah wilayah masuk ke dalam tanah begitu. Dan inilah yang menyebabkan banyak sekali korban jiwa. Dari data terakhir yang kami himpun, ada korban jiwa ini sebanyak 2.081 jiwa. Sementara korban hilang atau orang hilang hingga saat ini lebih dari 1.300, tepatnya 1.309 jiwa. Dan pengungsi mencapai lebih dari 200.000 jiwa, tepatnya 206.219 orang. Dan masa tanggap darurat sudah berlangsung sejak tanggal 28 September 2018 hingga hari kemarin. Dan kemudian masuk ke masa transisi menuju pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi yang dimulai pada hari ini sampai 2 bulan ke depan, yaitu 25 Desember 2018. Nah, apa sebenarnya yang membedakan antara tanggap darurat kemudian masa transisi menuju pemulihan ini? Tanggap darurat tentunya ini dilakukan seperti search and rescue dan juga pemenuhan kebutuhan pokok untuk mengatasi masa darurat ini begitu, untuk mengurangi penderitaan masyarakat yang terdampak. Tetapi ketika ini sudah masuk masa transisi, tentunya didasari oleh berbagai pertimbangan dari pantauan di lapangan, berbagai bidang mulai dari infrastruktur, pendidikan, dan lain sebagainya untuk melihat apakah sudah dalam kondisi yang lebih stabil untuk memasuki masa rehabilitasi dan juga rekonstruksi. Keputusan untuk mengubah dari tanggap darurat menuju ke masa transisi pemulihan ini sesuai dengan berdasarkan surat keputusan Gubernur Sulawesi Tengah nomor 466/425/BPBD 2018. Ini memang sesuai dengan peraturan pemerintah tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dan apa yang akan dilakukan nantinya selama masa transisi ini yang nanti akan saya perbincangkan dengan narasumber yang akan bergabung bersama saya di segmen berikutnya. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana masa transisi ini selama 2 bulan ini akan menyiapkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan berlangsung. Ada berbagai macam yang harus dibangun begitu. Salah satunya adalah mengenai bangunan rumah, hunian sementara. Dari data yang dikumpulkan oleh BNPB misalnya, jumlah hunian sementara yang harus dipersiapkan bagi para korban yang saat ini mengungsi adalah mencapai 1.200 hunian sementara. Nah, hunian sementara ini masing-masing unit ini dapat dihuni 10 sampai 12 kepala keluarga. Ini sangat penting untuk dipercepat pembangunannya. Mengapa? Karena kita tahu saat ini sudah memasuki musim penghujan dan apabila masyarakat masih mengungsi di bawah tenda ini akan sangat riskan begitu bagi masyarakat untuk terkena penyakit misalnya. Dan hunian sementara ini harus terus dikejar pembangunannya. Selain itu juga dibutuhkan 1.043 tenda untuk sekolah darurat. Namun ada berbagai kendala seperti misalnya sejumlah jalan dan akses menuju dan dari Palu itu menuju ke Palu dan dari Palu masih terganggu, dan inilah yang membuat juga proses untuk menuju rehabilitasi dan rekonstruksi masih mengalami berbagai kendala. Nah, nanti saya akan membahas lebih jauh apa saja target-target dalam masa transisi menuju pemulihan ini. Setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama Metro Pagi Prime Time. Pemirsa, masa transisi menuju pemulihan di Sulawesi Tengah ini menjadi sangat krusial, sangat penting. Mengapa? Karena dalam 2 bulan ini adalah masa di mana pemerintah harus menciptakan master plan untuk proses rehabilitasi dan rekonstruksi supaya bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Sulawesi Tengah. Lalu bagaimana sebenarnya strategi untuk pemulihan di Sulawesi Tengah? Saya langsung akan memperbincangkannya dengan narasumber yang sudah berada bersama saya di studio Metro TV pagi ini, yaitu Pak Suprayoga Hadi, Sekretaris Tim Penyusun Rencana Induk Pemulihan dan Pembangunan Wilayah Pasca Bencana Sulawesi Tengah, Bappenas. Selamat pagi Pak Yoga. Selamat pagi Mbak Katia.
Kalau sebelum kita membahas lebih jauh mengenai strateginya, tapi sebenarnya ini kan sudah dilihat dulu situasi di lapangan, Pak, bahwa darurat ini sudah bisa bergerak ke masa transisi begitu. Apakah kondisi di lapangan sudah dipastikan cukup stabil masyarakatnya dan kemudian juga infrastrukturnya sehingga bisa bergerak ke masa transisi ini? Ya, gini Mbak Kartika, makasih. Jadi memang kita melihat dalam konteks tanggap darurat ini sudah selesai baru kemarin, dan ini memang dalam 2 bulan ke depan sudah ditetapkan oleh gubernur masa transisi. Nah, transisi ini sebenarnya esensinya adalah kelanjutan dari darurat yang memang belum tuntas, ya, karena ada beberapa ya, seperti contohnya pembangunan hunian sementara dan sebagainya memang harus dituntaskan. Kemudian ada yang juga sebetulnya menuju kepada pemulihan itu dalam konteks early recovery. Jadi ada beberapa juga pemulihan-pemulihan awal yang dilakukan. Nah, sebelum kita benar-benar masuk ke tahapan yang namanya pemulihan secara jangka menengah sampai panjang ya, rehabilitasi, rekonstruksi, dan untuk kasus di Sulawesi Tengah ini dengan relokasi. Jadi ini memang agak istimewa, rehabilitasi, rekonstruksi, dan relokasi. Relokasi ini terutama terkait kalau kita lihat di layar saat ini, Pak, sebenarnya kan ada likuifaksi juga yang terjadi pada saat gempa, sehingga banyak wilayah yang tenggelam masuk ke dalam tanah, sehingga tanah itu sudah tidak boleh dipakai lagi ya, Pak? Nah, itu yang sedang diteliti sekarang. Jadi kami dulu Bappenas hanya mengkoordinasikan dalam hal ini. Jadi ada Badan Geologi dari ESDM, kemudian ada BMKG yang sekarang sedang juga di lapangan. Ada juga kemarin dari tim dari Jepang juga membantu kita untuk memberikan masukan. Jadi itu sedang dipetakan sekarang, sedang disurvei. Dan kalau memang daerah itu memang sudah tidak aman dan memang tidak pernah aman ke depannya, itu akan kita hijaukan istilahnya. Jadi dan nanti Kementerian Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang nanti akan menetapkan rekomendasi kepada gubernur, termasuk wali kota dan bupati, bahwa harus dilakukan revisi RT/RW, rencana tata ruang wilayah, dan kemudian harus diputihkan istilahnya, dibersihkan situ dan kemudian harus dipindahkan. Jadi itu relokasi itu memang sudah banyak dilakukan di beberapa tempat sebelumnya dalam hal ini. Seperti dulu di Aceh, pantai benar-benar habis dan kemudian dijadikan semacam satu green belt. Nah, ini juga nanti di Pantai Talise umpamanya di pesisir Palu itu juga nanti harus dibersihkan. Jadi memang harus bergeser dalam hal ini. Jadi dalam 2 bulan ini itu adalah proses membuat masa plannya ya. Oke, saya ingin menyapa Pak Yoga, Pak Sutopo Purwonugroho yang merupakan Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB yang bergabung melalui sambungan telepon. Selamat pagi Pak Sutopo. Selamat pagi Pak Yoga. Baik, Pak Sutopo, mungkin Anda bisa menjelaskan kondisi di lapangan saat ini. Kita tahu bahwa per hari ini sudah masuk masa transisi, kondisi kedaruratan, artinya tanggap darurat ini sudah selesai begitu. Tapi kita ingin tahu lebih dalam bagaimana kondisi di sana, ini sudah mulai stabilkah dari pantauan Anda? Yang pertama saya ralat dulu tadi di pengantar, darurat. Kalau berdasarkan pertimbangan-pertimbangan disampaikan kepada gubernur sehingga gubernur menetapkan transisi darurat persen. Kemudian pemulihan sistem air minum diharapkan selesai 2000%, di mana tenda ruang kelas darurat sebanyak 1.467 yang akan dibangun, sudah terbangun 1.043 unit. Kemudian penanganan pengungsi juga terus dilakukan, di sana ada 214.000 pengungsi yang tersebar di Sulawesi Tengah di 122 titik maupun di luar Sulawesi Tengah ada 8.700 lebih.